pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. FS mengundurkan diri sebagai anggota Polri, IPW mendorong Pak Kapolri untuk tidak mengabulkan. Payung hukumnya itu hanya boleh memecat seorang anggota Polri, apalagi dengan level jenderal seperti dia itu, setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Drama skenario Ferdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hampir mencapai titik klimaks. Kasus hukum yang menjerat Ferdi Sambo sepertinya tidak berhenti pada kasus dugaan pembunuhan berencana. Polri dihadapkan dengan sejumlah spekulasi isu di balik penanganan kasus Sambo yang beredar bak bola liar. Bias dari semua ini tidak beda muncul suatu diagram-diagram yang seolah-olah saling balas-membalas. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu perang di dalam tubuh Polri. Ini juga yang banyak dipertanyakan. Terkait dengan beberapa pertanyaan, khususnya terkait dengan masalah cacat, Pak, yang tadi kemudian memunculkan bahwa apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Tak cuma konsorsium judi online, adanya uang sejumlah 900 miliar dalam bangkar di rumah Ferdi Sambo juga beredar. Namun hal itu ditepis oleh kepolisian. Terkait dengan uang 900 miliar tersebut kami nyatakan tidak ada, dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan. Selama kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir sejak 11 Juli 2022, bola liar isu beredar di media sosial terus menggelinding. Hingga Indonesia Police Watch menanggapi isu liar yang beredar. Ya, kita tidak bisa mengukur ya tingkat besar friksi ini ya, intensitasnya, kualitas friksinya, tetapi itu nyata ada. Dengan apa? Saya kan warga ya, tidak dalam posisi mendapatkan akses informasi langsung dari Polri. Tetapi sebagai warga, kita jadi melihat fenomena. Ada friksi itu terlihat ketika flowchart ini beredar. 2 hari kemudian ada lagi flowchart dengan posisi yang berbeda. Saya sudah sampaikan akan ada perlawanan dari kelompoknya tersangka FS ya. Nah, muncul kemudian flowchart kedua menempatkan Pak Kabareskrim juga diisukan sebagai pelindung 303. Ini kan semakin menegaskan adanya friksi itu. Sejak kasus Ferdi Sambo muncul, spekulasi isu kasus ini banyak beredar di media sosial. Kemunculan isu itu digambarkan oleh seorang analis sosial media. Dari mana datangnya atau siapa yang pertama kali itu kalau nggak salah dari ini ya, dari kelompok oposit itu. Nanti kita lihat datanya. Dan dari sana kemudian berkembang gitu. Ini langsung publik tuh langsung jangan-jangan emang ini nih motif pembunuhannya, karena masih nyambung gitu, narasinya tuh masih nyambung. Brigadir J ini dibunuh bukan karena perselingkuhan, bukan karena tindakan asusila, tapi karena membocorkan bisnis haram Sambo di Mabes Polri. Selain isu judi online, isu liar tentang diagram kekaisaran Sambo pun muncul. Lalu, kenapa itu terjadi? Ya, balik lagi nih karena Polri tidak
memutuskan untuk tidak membuka motif, memutuskan untuk tidak membuka motif. Jadinya orang punya keleluasaan untuk melakukan analisa sendiri-sendiri atau untuk membuat spekulasi-spekulasi sendiri-sendiri. Dari awal saja yang pertama disampaikan oleh publik adalah keraguan. Kok kejadiannya hari Sabtu, pengumumannya hari Senin? Kenapa nih gini? Pertama itu keraguan. Keraguan ini kemudian diperdalam lagi dengan adanya pelarangan terhadap jurnalis untuk melakukan investigasi ya. Waktu itu sempat ada tuh pelarangan tuh kan, dan intimidasi dari Polri. Itu naik tuh langsung. Nah, naiknya atensi publik itu salah satunya disumbang oleh pelarangan ini, oleh intimidasi ini. Beredarnya spekulasi isu di sosial media bisa saja sengaja dan didesain oleh seseorang ataupun sebaliknya. Namun yang jelas, spekulasi ini membuat opini publik hingga membuat alibi Ferdy Sambo terbantahkan. By design atau natural, kalau pengalaman kita sih melihat media sosial, jika polanya berulang, maka besar kemungkinan itu ada desain di dalamnya, ada desain. Kecil sekali kemungkinan ini tidak ada yang mendesain ya. Kepolisian sendiri hingga kini masih mendalami beredarnya isu hoax yang beredar di balik kasus Sambo. Penyebaran isu hoax sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Namun dalam kasus Sambo, isu ini seakan bebas beredar tanpa batas. Pidana itu bisa dikenakan kepada orang yang menyebarkan berita bohong. Tetapi berita bohong yang disebarkan itu seberapa efek? Seberapa efek? Artinya memberi efek secara langsung apa tidak? Kita lihat itu kan sampai hari ini kan efek langsung terhadap ini kan tidak ada. Tetapi itu hanya semacam orang mengait-ngaitkan, menyambung-nyambungkan semua informasi yang ada sehingga dijadikan satu. Tapi itu sulit. Sehingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu siapa yang paling berkapasitas untuk melapor? Ferdy Sambo. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. FS mengundurkan diri sebagai anggota Polri, IPW mendorong Pak Kapolri untuk tidak mengabulkan. Payung hukumnya itu hanya boleh memecat seorang anggota Polri, apalagi dengan level jenderal seperti dia itu setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Duren 3 terus berlanjut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, untuk pertama kalinya Sambo tampil di publik saat menghadapi sidang kode etik. Wahai wartawan, dengar! Kalian kalau tidak mau tertib, saya tidak peduli, di luar semua. Dan inilah bagian dari sebuah momen jelang mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, diperiksa dalam sidang kode etik yang digelar Mabes Polri. Seorang anggota Polri berseragam lengkap membentak wartawan yang berkumpul. Persidangan kode etik yang digelar tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP dilakukan untuk menggali pelanggaran kode etik yang dilakukan Ferdy Sambo. Sidang Komisi Kode Etik Profesi telah kita mulai pada pukul 09.25 WIB yang dibuka oleh Ketua Sidang. Setelah dibuka, kemudian dibacakan resume dari keterangan para saksi dan terduga pelanggar. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. 15 orang dihadirkan Komisi Kode Etik Polri sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Sebelum sidang etik digelar, Ferdi Sambo mengajukan surat pengunduran diri pada Kapolri. Namun, pengunduran diri Sambo ternyata membuat sejumlah pihak meradang. Terkait adanya informasi FS mengundurkan diri sebagai anggota Polri, IPW mendorong Pak Kapolri untuk tidak mengabulkan dulu, ya, biarkan FS diperiksa oleh Komisi Kode Etik Kepolisian. Setelah menjalani persidangan dengan menghadirkan 15 saksi, Ferdi Sambo akhirnya diputuskan terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dari hasil putusan sidang, Ferdi Sambo mengajukan banding. Lantas, akankah karir dan bintang Ferdi Sambo jatuh dari hasil putusan sidang kode etik setelah banding nanti? Nah, kalau kita bicara hukum itu kan progres, selalu ada cepat berubah, tentu dengan mekanisme ini. Cuman kalau kita perhatikan payung hukumnya itu hanya boleh memecat seorang anggota Polri, apalagi dengan level jenderal seperti dia itu, setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya Ferdi Sambo baru bisa dipecat setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tetapi itu sulit dilakukan karena atensi publik, tekanan publik kian kuat. Kalau misalnya payung hukumnya di mana? Kalau kita lihat di Perkap 14 tahun 2011, pada pasal 22 ayat 1, poin A, itu jelas diatur di situ bahwa hukuman minimal 4 tahun seseorang baru bisa dipecat setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kalau misalnya itu ditanyakan ke kita, ditanyakan kepada saya, apakah itu tidak melangkahi payung hukum? Menurut saya melanggar payung hukum. Cuma nanti apakah itu nanti diramu dan dibuat baru dengan instruksi Kapolri seperti apa lewat IPSUS, ya, Inspektorat Khusus. Nah, kita lihat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. FS mengundurkan diri sebagai anggota Polri, IPW mendorong Pak Kapolri untuk tidak mengabulkan. Payung hukumnya itu hanya boleh memecat seorang anggota Polri, apalagi dengan level jenderal seperti dia itu, setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Perjalanan panjang bak drama berseri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat belumlah usai. Setelah Ferdi Sambo menjalani sidang kode etik, masih ada 35 orang anggota Polri yang akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik. Dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait bobot perannya masing-masing. Apakah yang bersangkutan ini di bawah tekanan, ataukah mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario, atau bahkan mereka ikut di dalam skenario. Barada Richard Eliezer yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga akan diperiksa dalam sidang kode etik karena telah diduga melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua atas perintah Ferdi Sambo. Namun muncul pertanyaan, apakah Barada Eliezer bisa terlepas dari jeratan hukum karena perbuatannya membunuh Brigadir J adalah perintah Ferdi Sambo? Kalau Barada E itu kan mengaku bahwa dia atas perintah pimpinan, perintah atasan. Kalau seseorang melakukan tindak pidana atas perintah atasan itu sesuai pasal 51 itu tidak boleh, harus bisa dilepas.
Artinya Baradae bisa lepas dari jeratan hukum? Bisa saja. Dasarnya? Pasal 51. Pasal 51 KUHP bahwa dia melakukan itu atas perintah atasan. Tinggal nanti dibuktikan, betul tidak? Itu dia diperintah atasan, bentuk perintah seperti apa, siapa yang saksikan itu, apakah dia perintahnya secara lisan atau ada tertulis. Nah, itu nanti dibuktikan. Kalau itu terbukti unsur-unsur pasal 51 bahwa dia atas perintah atasan, bisa saja dia lepas dari jeratan hukum. 1 hari setelah Ferdi Sambo divonis melanggar kode etik Polri, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo yang telah jadi tersangka, akhirnya kembali diperiksa. Istri Ferdi Sambo diperiksa untuk menggali keterangan karena memiliki peran penting dalam motif pembunuhan Brigadir Yosua. Sedih tak berujung, duka mendalam masih dirasakan keluarga Yosua pasca meninggalnya Brigadir Yosua. Ayah almarhum Brigadir Yosua yang mewakilkan menerima ijazah kelulusan anaknya di wisuda Universitas Terbuka Selasa 23 Agustus 2022 tak kuasa menahan tangis. Selama 7 tahun menjalani studi Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat lulus dengan predikat memuaskan. Sebelum meninggal, Ananda Nofriansah Yosua Huta Barat tercatat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan menjadi mahasiswa UT sejak tahun 2015 dengan mengambil program studi ilmu hukum. Beliau telah dinyatakan lulus pada April 2022 dengan IPK 3,28. Perjuangan orang tua Yosua untuk melihat putranya meraih pendidikan tinggi pun pupus sudah. Kita mengingat membesarkan almarhum mulai dari kecil hingga di akhir hidupnya. Kita mengingat semua perjuangan kami orang tua, apalagi kami boleh dibilang bukan orang berada, bisa kami bina dia oleh bimbingan Tuhan. Inilah kesedihan yang saya rasa secara pribadi ataupun keluarga besar. Sesudah dia berjuang untuk mendapatkan sarjananya, sayalah yang menggantikan almarhum. Sangat sedih, sangat sedih. Motif kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga kini belum terjawab. Mengapa Ferdi Sambo tega merenggut hak hidup seseorang? Akankah terkuak motif yang sebenarnya? Hanya Ferdi Sambo dan Tuhanlah yang tahu. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding.